Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, bergerak cepat mengumpulkan masukan dari masyarakat. Ia pun melakukan belusukan sekaligus menghabiskan akhir pekan pertamanya sebagai menteri dengan berkunjung ke Pelabuhan Perikanan Muara Angke dan Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zaman yang terletak di pesisir utara Jakarta, Minggu 27 Desember 2020. Mengenakan pakaian kasual, Menteri Trenggono tiba sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Dia pun menyapa para pedagang ikan yang berjualan di sekitar Resto Apung. Selanjutnya, dia juga melihat aktivitas bongkar hasil tangkapan nelayan berupa cumi-cumi di Pelabuhan Muara Angke. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Trenggono ditemani oleh PLT Dirjen Perikanan Tangkap Muhammad Zaini dan Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan TB Hairu Rahayu dan Wali Kota Jakarta Utara Sigit Wijatmoko. Menteri Trenggono memastikan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia bertekad mengubah citra pasar ikan yang kumuh menjadi pasar ikan yang bersih, higienis, dan sehat. Usai berkeliling di Pelabuhan Muara Angke, Menteri Trenggono melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zaman dan meninjau kegiatan bongkar hasil tangkapan ikan. Sebagai informasi, data produksi pendaratan ikan di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zaman periode Januari sampai dengan November 2020 mencapai 65.983 ton dengan nilai mencapai 1,3 triliun rupiah. Sementara itu, produksi ikan yang masuk dari luar pelabuhan melalui jalur darat dan kapal pengangkut ikan untuk didistribusikan di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zaman pada periode yang sama mencapai 94.387 ton dengan nilai sebesar 2,3 triliun rupiah. Ke depan, ia berjanji akan berkeliling ke sejumlah pesisir di Indonesia untuk menyerap lebih banyak masukan dari para nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar hasil perikanan. Menteri Trenggono berharap kehadirannya di Kementerian Kelautan dan Perikanan bisa membawa manfaat bagi nelayan. Karenanya, ia menyebut kebijakan yang akan dihasilkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan harus berdampak positif bagi masyarakat kelautan dan perikanan. Saya pengen tahu sebetulnya apa aja yang menjadi kendala. Lalu kemudian saya melihat juga di situ tadi ada tempat pelelangan, lalu ada pasar ikan, ya. Banyak PR-nya. Itu saya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah DKI untuk memperbaiki sistemnya supaya di pasar ikan itu tidak lagi melihat bahwa ini adalah umum, kemudian tidak higienis gitu. Habis ini saya mau pergi ke satu tempat lagi dan terus saya akan pergi terus sampai ke seluruh pesisir di Indonesia sehingga saya bisa mendapatkan satu kebijakan yang sangat tepat ya buat nelayan dan rakyat. Jadi ini sedang saya pikirkan nanti dengan seluruh jajaran di kementerian untuk membuat satu terobosan yang paling bagus itu jadi satu kebijakan, di mana kebijakan itu tentu harus bisa membuat manfaat besar buat para nelayan.